pejuang rupiah, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hatib. Saya di sini cuma mau berbagi pengalaman saya yang namanya tentang public speaking atau berinteraksi, relasi ya bisa dibilang. Ya memang kedengarannya sih mudah ya kawan-kawan, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Apalagi yang demam panggung, yang punya mental down yang tinggi, pemalu. Nah, itu susah. Itu harus dilatih dari awal. Kawan-kawan kita ngomongnya santai aja ya. Jadi tidak tegang gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya punya sindrom demam panggung, itu harus dilatih dari awal kawan-kawan. Kawan-kawan harus berlatih dari awal. Entah itu belajar, praktek, ya bagaimana caranya kawan-kawan bisa berinteraksi dengan public speaking yang sebanyak itu. Jangan mulai dengan yang ramai dulu, mulai aja dulu dari awal. Contohnya, kalian ngomong sama kaca. Kalau udah bertahap dengan kaca, kalian mulai dengan kawan kalian. Face to face juga tidak apa-apa. Yang namanya juga belajar, ya tidak semua orang belajar dari 1 langsung ke 10. Tidak, pasti ada 1, 2, 3-nya. Step by step kita bilang ya. Di sini saya memberikan contoh komunikasi versi saya sendiri itu ada 6. Jadi kita harus menggunakan senyum yang pertama. Yang kedua, kontak mata. Yang ketiga, bergairah, bersemangatnya kita. Yang keempat, itu lelucon. Jadi bagaimana agar pembicaraan kita, topik yang kita bawa itu lucu. Yang kelima, itu intonasi bahasa. Tinggi rendahnya nada suara kita. Yang keenam itu bahasa tubuh. Nah, kawan-kawan, kita langsung masuk ke materinya langsung. Saya tulis gitu, kawan. Iya. Jadi kita ngomongkan public speaking yang namanya relasi itu bukan cuma dilatih ya kawan-kawan. Ada juga yang memang dari lahir, dari kecil itu udah memang pandai relasi, ngomong, bicara, public speaking. Itu memang udah ada basic dari kecil. Ada juga basic dari kita latihan atau bawaan. Nah, saya kalau misalnya buat kawan-kawan yang dari kecil memang udah basicnya, tinggal dikembangkan. Tapi di sini saya akan mencontohkan ke kawan-kawan yang akan belajar namanya public speaking, relasi. Yang pertama itu, spindolnya agak kecil. Yang pertama itu senyum. Jadi ini basic pertama orang. Jadi bukan cuma relasi, tapi keseharian kita senyum itu adalah ibadah. Pertama senyum, yang kedua kontak mata ya kawan-kawan. Yang kedua kontak mata, dan yang ketiga itu adalah bergairah atau bersemangat. Bergairah atau bersemangat. Yang keempat itu lelucon. Jadi harus ada lucu-lucunya. Tidak minimal jokes kecil lah. Yang kelima ada intonasi bahasa. Dan yang keenam, bahasa tubuh. Oke. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, senyum, kontak mata, bergairah, lelucon, intonasi bahasa, bahasa tubuh. Nah, ini yang saya bilang adalah poin dasar. Poin dasar untuk pemula. Yang saya bagikan tips ini bukan untuk orang-orang yang udah ahli public speaking. Yang ahli public speaking, saya harapkan jangan nonton. Dari awal jangan nonton. yang saya tujuan ini adalah dasar-dasar public speaking untuk amatir, untuk pemula. Ya seperti saya, jangan bilang saya memberikan tutorial atau contoh kayak gini, saya pintar public speaking. Tidak, saya juga masih tahap belajar kawan-kawan. Nah ini buat kawan-kawan yang masih belajar amatir, sama kayak saya. Yang pertama adalah senyum. Senyum harus senyum di depan orang, di semua orang.
Itu poin pertama, dasarnya paling penting adalah senyum. Kalau kita sudah senyum, kontak mata, mainkan poin kedua. Jangan larikan kontak mata kita terhadap kontak mata yang lawan bicara kita. Fokuskan. Yang ketiga, bergairah. Bergairah itu adalah semangat. Jadi kawan-kawan harus bersemangat. Kayak saya nih, lagi semangat-semangatnya menjelaskan. Jadi kawan-kawan harus bersemangat. Itu yang paling penting. Kalau kalian sudah dapat 3 poin ini, nah baru sisanya poin yang keempat. Poin yang keempat, lelucon. Buat lelucon semenarik mungkin. Dari topik pembicaraan akan menimbulkan lelucon. Nah, mainkan poin keempat di situ. Poin keempat, agar topik yang kita bawakan tidak garing, tidak boring. Lawan bicara kita pun antusias mendengarnya. Yang kelima, intonasi bahasa. Intonasi bahasa tinggi rendahnya nada kita. Nah, itu poin paling penting. Yang tak kalah penting adalah poin keenam, bahasa tubuh. Jadi bagaimana kita mereferensikan tubuh kita agar ngikut gerakan kita. Nah, contohnya, ya mainkan aja tangan. Kayak ini. Setelah udah dapat poin-poinnya, ya baru kita sudah menyelesaikan tahap pertama. Sebenarnya banyak tahap-tahap public speaking yang lainnya. Nah, cuma saya akan fokuskan ke cuma poin pertamanya ini aja. 6 tips agar komunikasi kita nyaman didengar, atau bisa dibilang ya lancar lah. Setelah kita sudah menguasai ke-6 poin ini, ada juga poin yang tidak kalah penting kawan-kawan. Sini kawan-kawan. Poin yang pertama itu kita harus mempunyai, tahu nggak mempunyai apa? Iya betul. Niat. Kenapa saya tulis poin pertama niat? Karena niat ini yang paling susah. Susahnya kenapa? Kalau orang tidak punya niat, dia tidak punya kemauan. Tapi kalau orang udah punya niat, otomatis dia punya kemauan. Maka saya tulis poinnya, itu poin yang pertama. Yang kedua, poinnya itu adalah planning atau bisa dibilang schedule. Ya, kita harus mempunyai planningan atau schedule kita masing-masing. Kawan-kawan pasti punya planningan kan? Entah itu planningan tahun depan akan menjadi apa, pergi kemana. Nah, di situ. Tapi kalau misalnya kita punya planning, tapi tidak ada niat, kan sama aja bohong. Cuma wacana aja. Wacana forever, ya kan? Jadi ini poin yang paling penting kawan, niat, planning. Kita harus mempunyai 1000 niat. Kalau bisa lebih, harus FM. Agar planningan kita, rencana kita itu bisa berjalan, bisa lancar. Nah, itu niat, planning. Tahu nggak yang ketiga apa teman-teman? Iya, betul. Aksi. Percuma kita punya niat, punya rencana, tapi tidak kita lakukan. Ini aksi. Bergerak untuk melakukan, itu aksi. Bukan aksi demo ya, bukan. Aksi ini, semua pergerakan kita itu adalah aksi. Menurut sistem tubuh kita, pergerakan aksi. Nah, tinggal kita praktekkan dari poin yang pertama ini ada 6 poin. Nah, tak kalah penting juga poin yang ini. Jadi senyum, kontak mata, bergairah, lelucon, intonasi bahasa tubuh itu bahkan bisa dibilang bullshit kalau tidak punya ini. Hanya omong kosong, tapi tidak melakukan ini. Nah, sampai sini paham nggak teman-teman yang kira-kira? Semoga aja paham ya, dipaksakan paham. Karena saya juga masih proses belajar ya. Kalau saya tidak paham pun ingin bertanya, tulis saja di kolom komentar. Iya, jangan lupa subscribe. Ini adalah versi saya yang saya bikin sendiri. Jadi saya mengcopy orang lain dan saya praktekkan dengan cara saya sendiri. Jadi kawan-kawan yang lagi nonton video ini boleh kawan-kawan ikut, tapi dengan versi kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan tidak bisa jadi saya juga tidak bisa jadi kawan-kawan. Oh iya teman-teman,
Saya cuma memberitahu nih, ini sebagian besar pengalaman hidup saya. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya pelajari, itu yang saya tangkap. Jadi ini sebagian besar dari pelajaran yang saya tangkap. Dan juga ini sebagian besar yang saya lakukan. Jadi ini bisa dibilang versi saya. Oke kawan-kawan, bagaimana tadi kawan-kawan penjelasannya? Semoga kawan-kawan paham ya. Saya sungguh sangat berbesar hati karena kawan-kawan udah mau meluangkan waktunya untuk melihat video yang bisa dibilang kurang berguna ini ya. Tapi kalau misalnya kawan-kawan bilang berguna, ya syukur alhamdulillah. Kawan-kawan juga bisa praktekkan di luar sana, langsung praktek ke realnya kehidupan. Jadi jangan cuma di pikiran aja kawan, bawa itu yang namanya aksi. Jangan cuma niat dulu, lakukan, gerakan agar kawan-kawan bisa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga yang ini bermanfaat. Saya sangat berharap dan sekian terima kasih. See you the next time dan salam super.